Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perulangan pada JavaScript. Kemarin ya kita sudah coba untuk menginstal aplikasi decoder dan kita juga sudah menjalankannya ya. Untuk hari ini kita akan coba untuk praktek tentang materi kita, yaitu perulangan ya. Sebenarnya fungsi perulangan ini apa sih ya? Perulangan pada pemrograman, sesuai namanya ya, perulangan ini fungsinya yaitu untuk mengulang perintah yang kita berikan. Misalnya ya, saya ingin menampilkan teks ya, tutorial JavaScript misalnya ya. Saya ingin menampilkan teks tutorial JavaScript di web kita sebanyak 10 kali ya. Kalau menggunakan kode biasa ya, kita perlu menulis kode yang sama ini ya, dan seterusnya ini ya, sebanyak 10 kali. Mungkin cara seperti ini itu tidak masalah ya, kalau ngulangnya hanya 10 kali. Tapi bagaimana kalau yang dibutuhkan itu tulisan tutorial JavaScript sebanyak 1000 kali? Apakah kita juga harus menuliskan kode yang sama sebanyak 1000 kali? Oh, ternyata nggak masalah 1000 kali, kita bisa copy paste. Kalau 10.000 kali, 100.000 kali, 1.000.000 kali, itu akan bermasalah ya. Bagaimana solusinya? Yaitu menggunakan konsep perulangan pada pemrograman ya. Di JavaScript atau di bahasa pemrograman lain juga sama ya. Perulangan ini ada dua. Yang pertama ada count loop dan uncount loop. Count itu maksudnya adalah perulangan yang bisa dihitung, dalam arti jumlah perulangannya itu sudah kita ketahui. Misalnya saya ingin menulis teks sebanyak 1000 kali, berarti kan kita sudah mengetahui berapa kali kode itu akan mengulang ya. Ada juga uncount loop atau perulangan yang belum jelas atau belum pasti dia ngulangnya itu berapa kali. Nanti akan kita coba ya. Untuk kode programnya itu secara umum ya ada dua. Yang pertama menggunakan for, ini ya. Yang kedua menggunakan while. Kalau perulangan for itu biasanya dipakai untuk perulangan yang bisa dihitung atau yang kita sudah tahu nanti dia ngulangnya berapa kali, itu menggunakan for. Kalau while itu biasanya dipakai untuk perulangan yang belum pasti perhitungannya ya, atau perulangan yang belum bisa dihitung ya. Oke ya, kita langsung saja praktekkan ya, menggunakan aplikasi decoder yang sudah kita install kemarin. Kita buka aplikasinya, kita langsung buka saja ya file yang sudah kita buat tadi kemarin ya. Itu kita buka saja. Ini kan yang kita buat kemarin. Kita pilih menu JS,
kita hapus saja. Nah, di sini kita hapus ya. Misalnya kita coba menggunakan perulangan for ya. For var i. Nah, ini kecil ya, varnya kecil. Nah, var i sama dengan 0 ya. Titik koma i kurang dari 10. Nah, titik koma i plus ya, mana plus kurung kurawal, enter. Kita ketik dokumen titik write dalam kurung titik ya. Misalnya saya ingin menulis nama kita ya, nah Idris. Nah, seperti ini ya. Diakhiri titik koma. Ini kalau kita jalankan, nah ini kan, nah, di sini akan muncul tulisan Idris sebanyak 10 kali. Kita hitung 1, 2, 3 ya. Sebanyak 10 kali secara menyamping ya. Biar ke bawah kita tambahkan ln. Nah, kita jalankan lagi. Oke. Oh enggak ya. Enggak ke bawah ya. Hanya ada spasi ya. Bagaimana ini kok bisa ya tampil tulisan Idris sebanyak 10 kali? Bisa saya jelaskan di sini ya. Nah, kalau kita lihat flowchart ini ya, tadi i sama dengan 0 ya, yang atas ini i sama dengan 0 itu adalah hitungan awal ya, hitungan awal atau kondisi awal ya, sebelum dimulai pengulangan ya. Ini kondisi awal. Setelah itu i kurang dari 10. Nah, ini ya. Nah, i kurang dari 10. Ini adalah pengecekan kondisi berulangan ya. Jadi kalau dicek di sini apakah i kurang dari 10 benar atau salah. Nah, ini kan tadi kan i sama dengan 0. Nah, dicek apakah i kurang dari 10. Oh, ternyata benar ya. Maka dia akan menjalankan perintah yang ada di kurung kurawal ini kalau kondisinya benar. Kalau salah ya dia selesai, tidak menjalankan yang di tengah ini ya, langsung selesai. Tapi di sini karena kondisinya benar, maka dia akan menjalankan perintah yang di tengah ini, yaitu mencetak tulisan Idris ya. Berikutnya i++ ini artinya apa? I++ ini artinya adalah i ditambah 1 ya. Jadi kalau tadi awalnya i adalah 0 ya, awalnya i sama dengan 0, maka berikutnya i sama dengan 1 ya. Karena i++, maka i ditambah 1 sama dengan 1. Dicek lagi di sini, muter lagi dicek ya. Apakah i kurang dari 10? Oh, benar. Maka mencetak tulisan lagi, i++ ditambah 1 lagi, berarti sekarang i sama dengan 2. Dicek lagi dan seterusnya ya.
sampai akhirnya setelah muter sebanyak 10 kali ya, akhirnya I sama dengan 10 ya. Dicek apakah I kurang dari 10? Tidak ya, karena kan sama dengan 10. Kalau tidak, dia N atau selesai. Jadi ada 3 bagian itu ya. Yang pertama adalah hitungan akan dimulai ya. Yang tengah itu pengecekan kondisi ya. Yang I++ itu setiap satu putaran ya, mengulang satu putaran itu I ditambah 1 ya. Jadi setiap mengulang I ditambah 1 lagi, I ditambah 1 lagi, dan seterusnya, sehingga akhirnya adalah muncul hasilnya seperti ini ya. Muncul teks sebanyak 10 kali. Saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Tugasnya adalah coba kalian cetak nama kalian ya di sini, tapi sebanyak 15 kali ya. Tugasnya adalah cetak nama kalian sebanyak 15 kali. Nanti kode dan hasilnya silakan di screenshot, lalu dikirim ke nomor WA saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.